guys, kembali lagi dengan channel saya Bisakia Horas Yahobu. Hari ini saya baru menampilkan konten saya di YouTube dikarenakan banyak kali aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi untuk itu, kepada kawan-kawan yang belum mengenal, selamat datang di channel saya Bisakia. Jangan lupa like, komen, dan share, berbagi ke sama media sosial agar lebih banyak lagi konten-konten yang akan kita berikan kepada kawan-kawan semuanya. Oke guys? Dan jangan lupa ingat like, komen, dan share serta subscribe channel YouTube saya. Jadi hari ini saya ingin membagikan rekomendasi kegiatan positif untuk mahasiswa-mahasiswi yang sekarang dalam tahap akhir atau skripsi. Nah, bagi kalian yang menyusun skripsi, bagaimana sih repotnya menyusun skripsi, ya kan? Jadi untuk itu, kepada kawan-kawan, jangan skip video ini, tetap ikuti terus video saya ya. Oke guys? Jadi, di antara kalian semuanya, ada nggak yang sedang menyusun skripsi? Pasti ada dong, ya kan? Ya, kalau dalam proses akhir ini seringkali identik dengan mumutnya otak dalam menyusun skripsi. Ya, apalagi kalau bukan pembimbingnya yang merevisi begitu banyak, atau hal-hal yang sangat sulit didapatkan, informasi-informasi yang sulit kita kelola, itu sangat membuat kita pusing. Jadi untuk itu, kepada kawan-kawan, jangan pernah menyerah. Semuanya itu akan ada waktunya gitu. Jadi kepada kawan-kawan, jangan menghindari ya proses skripsi ini, karena ini paling penting. Bila nanti kamu udah selesai, maka kamu akan merasakan, oh ternyata begini caranya menyusun skripsi. Oh jadi begini menghadapi dosen-dosen pembimbing. Sebenarnya itu tidak sulit loh guys. Itu sebenarnya tergantung dari dirimu. Kalau dirimu itu semangat, dirimu tidak menyerah, dirimu tidak terombang-ambingkan oleh kawan-kawan yang ya kita katakan udah menyerah, jangan pernah menyerah, karena itu proses akhir hidupmu. Kalau kamu sudah selesai, maka kamu akan gembira, maka kamu akan merasakan senang kali menyusun skripsi, kita dapat jumpa teman baru, kita dapat jumpa gebetan baru, kita dapat menemukan informasi yang baru, semua yang baru. Tapi jangan pacar baru, kalau udah ada pacarnya ya bahaya, oke? Jadi kepada kawan-kawan, bila Anda sedang dalam proses ini, jangan lupa piknik coy. Ya, di sini saya akan membagikan rekomendasi seputar kegiatan-kegiatan yang positif jika Anda sedang dalam proses tahap akhir atau skripsi. Jadi, untuk itu ikuti saya terus ya. Number 1. Yang pertama, yaitu kita wajib apa? Ayo. Traveling. Anak, besok kita akan pergi piknik ke pantai ya. Piknik dong. Jangan ya di rumah-rumah terus, di kos-kos terus. Ya bukan kita larang ya, karena sekarang dalam kondisi COVID pandemi. Jadi ya untuk itu kita wajib jaga jarak ya kan, dan tidak boleh dalam kerumunan. Namun kita wajib traveling dong. Kita kan wajib piknik, entah berupa jalan-jalan entah ke taman, olahraga bareng atau bagaimana lah. Buat cara kalian sendiri, menurut gaya kalian sendiri. Ada orang yang mau traveling ya ke tempat wisata di saat liburan ya, jangan pada saat kalian sedang dalam ada waktu untuk belajar. Jangan membuat kita itu ya disegarkan kembali, difreshkan kembali otak kita. Jadi kepada kalian jangan mumet, jangan langsung nyerah. Aduh aku gak ada waktu, aku kerja, aku begini, aku segala macam. Bisa dong kita piknik, yaitu dengan cara apa? Kita bisa melihat di YouTube. Jadi kalau kita ada waktu untuk libur, maka dengan informasi-informasi yang kita lihat di YouTube atau di internet, itu dapat kita jadikan suatu rekomendasi untuk kita boleh jalan-jalan, refreshing ya, buatlah sesuai dengan keinginan kawan-kawan semuanya. Jangan pernah mengatakan bahwa nggak ada waktu. Semua itu ada waktu bila Anda memanage waktu itu dengan baik dan benar. Nah, kawan-kawan yang bingung traveling itu kemana saja, bisa saya akan kasih rekomendasi. Bisa kita ke wisata Danau Toba dan lain sebagainya. Dan bila ada rekomend wisata-wisata mana yang baru, bisa saja bagikan di komentar ya. Oke guys. Number 2.
Lanjut kita yang kedua. Kegiatan positif yang kedua ini kita bisa ikut dalam aksi sosial. Aksi sosial ini yang dimaksud adalah bahwa kita ini menabur kebaikan untuk sesama kita. Jadi kepada kawan-kawan yang setelah mendengar ada musibah di sana, ada musibah di situ, kemalangan semuanya, bila Anda ada waktu, ikutilah aksi sosial ini karena itu sangat baik, ya kan. Aksi sosial ini sangat membuat kita banyak belajar untuk bagaimana menabur kebaikan kepada sesama. Karena belum tentu kita itu bisa, karena setiap orang itu memiliki kesibukan masing-masing. Jadi untuk saat ini, bila Anda mempunyai waktu yang luang, pergunakan itu dengan melakukan hal-hal kebaikan kepada sesama. Karena ini adalah merupakan pengalaman-pengalaman yang gak akan terlupakan dan bisa kita bagikan kepada anak cucu kita nanti. Oke guys? Number 3. Kegiatan kita yang ketiga. Kegiatan yang ketiga ini adalah kita ikut dalam kegiatan-kegiatan seperti penyampaian pendapat, sharing karya, gagasan dengan topik-topik tertentu. Misalnya contoh seminar atau diskusi cerdas atau ya event-event lainnya yang sangat bermanfaat. Dan misalnya contoh, Anda yang bingung dalam skripsi, ayo lakukan diskusi kepada senior atau kepada kawan-kawan yang sedang dalam proses skripsi juga. Ya, dengan berbagi pendapat itu sangat menarik loh. Apalagi dilakukan di tempat-tempat seperti kafe atau di rumah atau dimanapun itu, karena itu memiliki kesan yang nyaman. Kita bisa mendengar musik, melihat keindahan, semuanya di lingkungan itu. Jadi ya kalau ada waktumu, ya lakukan kegiatan-kegiatan ini, karena dengan melakukan ini itu akan dapat membantu proses penyusunan skripsi. Jadi ingat ya, jangan pernah melupakan kelompok-kelompok seperti ini. Kelompok melakukan diskusi ini sangat jarang dilakukan. Jadi dengan ini kita wajib ikuti event-event atau kegiatan-kegiatan positif seperti ini ya. Jangan pernah tinggalkan ya. Itu dapat menambah gagasanmu, menambah juga pengalamanmu di bidang pendidikan. Oke guys? Number 4. Kemudian selanjutnya, bila Anda lebih banyak lagi waktu, kegiatan yang keempat ini adalah magang atau kerja. Bisa juga kerja ya. Karena bagi Anda yang tidak mau membebani orang tua atau ingin hidup mandiri, ya pergunakan waktumu jika kamu sedang menyusun skripsi, kamu gunakan itu dengan bekerja atau kerja part time gitu kan. Jadi di sini Anda dapat membantu keluarga, Anda dapat mempunyai kepuasan sendiri dalam hal ya penghasilan Anda itu untuk pendidikan Anda, untuk keberhasilan Anda, kesuksesan Anda berikutnya ke depannya gitu. Jadi ini juga merupakan suatu daya tarik untuk membagikan pengalaman kita ini kepada anak-anak kita, bahwa kita jangan pernah menyusahkan orang tua. Kalau misalnya Anda tidak mampu, Anda susahkan orang tua, itu kan nggak baik. Jadi selagi Anda bisa, Anda ada waktu, pergunakan waktu itu untuk bekerja, magang, dan itu sangat membantu kali kepada keluarga, dan itu tidak bisa kita lupakan. Itu menjadi suatu motivasi juga kepada kawan-kawan semuanya. Jangan pernah sia-siakan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna, kita bilang begitu ya. Dan saya minta kepada kawan juga supaya untuk membagikan konten saya ini kepada kawan-kawan semuanya di media sosial, dan jangan lupa subscribe channel saya agar lebih banyak lagi topik-topik yang menarik di kedepannya. Oke guys? Number 5. Kegiatan yang berikutnya yang kelima itu adalah memulai bisnis. Bisnis ini misalnya contoh, kita ingin melakukan suatu hal yang membuat kita tertantang gitu. Tertantang ini dalam arti menyalurkan hobi kita. Nah, misalnya contoh, hobi kita ini adalah memasak. Maka Anda bisa pergunakan ini dengan berjualan, berbisnis. Ini sangat mudah dong ya kan. Jadi salurkanlah hobimu dengan hal-hal kecil, yaitu bisnis kecil-kecilan ya. Dengan cara ya, kalau sekarang kan karena sudah canggih, ya kita bisa menjualnya di media sosial, online gitu kan. Ya itu sangat keren loh bagi Anda yang bisa memulai bisnis ini, karena ini sangat sulit bagi orang yang hanya berimajinasi tapi tidak melakukan. Ini sangat sulit. Jadi kepada kawan-kawan yang bisa melakukan bisnis, mulailah bisnis itu dari sekarang. Jadi Anda menyusun skripsi, Anda pun bisa berbisnis gitu kan. Oke guys? Number 6. Kemudian yang kegiatan terakhir ini adalah kita mengikuti atau bergabung dengan komunitas baru yang seru, yang membuat semakin ada jiwa kepemimpinanmu. Ya, organisasi ini bisa organisasi keagamaan,
bisa organisasi sosial, bisa organisasi nasional, pokoknya kemahasiswaan. Jangan masuk kepada organisasi yang membuat dirimu itu tidak mau untuk menyusun skripsi, karena banyak kali kita ketahui orang masuk organisasi sehingga melupakan proses skripsinya. Itu tidak boleh ya. Jadi lakukanlah penyeleksian terhadap organisasi, karena organisasimu menentukan kehidupanmu selanjutnya. Jadi ya, bergabunglah dengan komunitas yang membantumu untuk lebih cepat selesai dalam proses skripsimu. Bila Anda tidak mau, ya tidak apa-apa. Tapi di sini saya sarankan lebih baik kita mengikuti organisasi. Karena mengapa? Kita banyak pun belajar, tapi kalau kita tidak berwawasan terhadap lingkungan, relasi, teman-teman semuanya, ya itu akan sulit. Anda akan berdiri di situ-situ aja, tidak mempunyai pengalaman yang luas. Jadi kepada kawan-kawan, ikutilah organisasi yang positif ya. Suatu pilihan kepada kawan-kawan agar ya pergaulan Anda itu lebih banyak lagi. Bila Anda selesai, kalau Anda punya relasi di organisasi, Anda akan lebih mudah bekerja atau lebih banyak bermanfaat bagi orang-orang, dan juga lebih menambah wawasan kita bila ada junior kita yang bertanya. Jadi pilih organisasi yang membantu Anda, yang positif, yang sangat berguna untuk Anda. Oke? Jadi itulah kegiatan positif yang saya dapat berikan kepada kawan-kawan semuanya. Bila itu berguna, lakukanlah sesuai dengan minat kawan-kawan semuanya. Lakukanlah itu dengan senang hati, dengan nyaman. Itu dapat menghasilkan pengalaman yang menarik dan tidak terlupakan. Jadi bila ada saran-saran atau komentar yang dapat menambah informasi mengenai seputaran kegiatan positif ini, dapat dilakukan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, dan share, dan jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya. Oke guys, dengan cara kamu membantu, itu dapat membantu saya untuk lebih banyak memberikan informasi kepada kawan-kawan semuanya. Jadi sekian dulu video saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah subscribe. Dan untuk konten berikutnya dapat juga disarankan ya di kolom komentar. Jadi sekian dulu video saya. Horas Yahobu.